tired already. Oh, they're tired already. Kalau teman-teman lihat ke belakang, Chelsea musim lalu sering jadi bahan ledekan. Klub kaya raya, belanja pemain ratusan juta, tapi performa amburadul. Fans lawan ketawa, meme bertebaran di medsos. Tapi tadi malam aura itu hilang. Chelsea kelihatan kayak tim beneran, bukan sekadar kumpulan individu mahal. Enzo Maresca kelihatan udah bisa nyatuin orkestra. Dan menariknya, pemain yang sebelumnya dianggap gagal kayak Caicedo malah tampil ganas. Pemain muda Estevao Delap Neto nunjukin fearless attitude. Ini Chelsea yang beda teman-teman. West Ham di sisi lain kayak jadi sparring partner aja. Awalnya garang, Paqueta kasih gol world class, tapi habis itu drop parah. Potter kelihatan kayak kehilangan kompas. Bahkan fans mereka udah mulai neriakin out dari tribun. Derby ini nggak cuma soal skor, tapi juga soal reputasi. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Tadi malam tanggal 23 Agustus 2025 di London Timur berubah jadi panggung pesta biru teman-teman. Chelsea yang sebelumnya belum pernah merasakan manisnya kemenangan di Liga Primer musim ini akhirnya meledak dengan cara paling brutal, menghajar West Ham United 5 gol berbanding 1. Buat banyak orang ini bukan sekadar kemenangan, tapi semacam deklarasi kalau skuad Enzo Maresca udah siap jadi aktor utama di papan atas. Sejak awal, atmosfer laga udah bikin merinding. The Blues datang ke markas West Ham dengan tekanan segunung, ditambah drama mendadak ketika Cole Palmer, sosok yang biasanya jadi nyawa kreatif Chelsea, harus dicoret dari starting 11 karena cedera saat pemanasan. Bayangin, baru mau mulai, udah ada masalah. Tapi siapa yang dapat panggung? Estevao Willian, wonderkid Brasil yang disebut-sebut bakal jadi bintang masa depan. Malam ini adalah debut starternya, tapi justru momen pertama dia penuh warna abu-abu. Belum 10 menit jalan, kesalahan fatalnya bikin Chelsea ketinggalan. Di area pertahanan sendiri dia coba main cantik tapi kelewat pede. Bola direbut Nayef Aguerd langsung dialirkan ke Lucas Paqueta. Dan boom, Paqueta yang selama 2 tahun terakhir sempat jadi headline gara-gara kasus tuduhan pengaturan skor ngelepas roket dari jarak 25 yard. Bola melengkung deras ke pojok atas, Sanchez cuma bisa terbang gaya Superman tanpa hasil. Paqueta selebrasi emosional, nyium badge West Ham kayak orang yang habis pulang dari pengasingan. London Stadium pun pecah. Tapi teman-teman, cerita malam ini bukan soal West Ham, karena begitu Chelsea kena tampar, mereka langsung bangun dan ngamuk. Baru seperempat jam, mereka nyamain skor lewat situasi bola mati. Pedro Neto, pemain yang sebelumnya dianggap kurang bernilai ini, ngirim sepak pojok ke tiang dekat. Cucurella ngasih flick tipis, bola jatuh manis di kepala Joao Pedro. Sundulan keras dari jarak dekat bikin skor 1-1. Dari sini, arus permainan mulai condong ke biru. Dan coba bayangin, dalam 90 detik kemudian, drama VAR langsung bikin jantung fans West Ham copot. Todibo kirim cutback sempurna, full crook tinggal nyodok di tiang jauh. London Stadium meledak lagi, tapi VAR bilang offside tipis. Kayak pisau yang baru nyentuh permukaan luka langsung dicabut lagi. West Ham mulai goyah, Chelsea makin percaya diri. Momentum makin gila ketika Chalobah yang malam ini tampil buas ngerebut bola dari Paqueta di sepertiga lapangan. Pedro dapat bola, kirim umpan silang akurat, dan siapa lagi kalau bukan Pedro Neto yang nyelesain dengan tap in di tiang jauh. Gol kedua Chelsea ini benar-benar jadi turning point. Fans yang hadir di tribun tandang langsung nyanyi keras-keras, ngerasain energi The Blues yang udah lama hilang. Belum cukup, sebelum jeda babak pertama, Chelsea kasih lagi tusukan mematikan. Liam Delap yang dikenal sering main nekat dengan body strength khas striker Inggris, nahan bola di kotak penalti. Dia kasih umpan backheel ke Estevao, pemain muda yang tadi bikin blunder. Tapi bukannya nembak sendiri, Estevao dengan cerdas balikin bola ke Enzo Fernandez.
Dan boom, playmaker Argentina itu lepasin tembakan yang bikin Hermansen terpaku. Skor 3-1 buat Chelsea di babak pertama, dan rasanya kayak roller coaster buat fans biru. Dari panik ke euforia hanya dalam 45 menit. Graham Potter di sisi lain kelihatan stres abis. Mantan pelatih Chelsea itu, yang sekarang mimpin West Ham, coba ubah keadaan dengan nurunin Freddie Potts dan Callum Wilson. Strategi ganti pemain di awal babak kedua jelas tanda panik, tapi kenyataannya bukannya nutup luka, malah kebuka makin lebar. Baru babak kedua, jalan sebentar, Chelsea dapat corner lagi. Fernandes kirim bola ke kotak, Hermansen salah timing, dan Moises Caicedo yang sebelumnya sering dicap transfer gagal, nunjukin kenapa dia worth 100 juta. Dengan teknik luar biasa, dia nyolek bola pakai sisi luar sepatu, bola mental ke bawah mistar, gol indah yang bikin skor 4-1. Dari situ, West Ham udah kayak tim yang kehilangan jiwa. Dan teman-teman, pesta belum berhenti. Corner berikutnya jadi mimpi buruk lagi buat West Ham. Chalobah yang tadi nge-set up momentum sekarang dapat giliran cetak gol. Dia lompat paling tinggi, nyundul keras, dan nambahin angka jadi 5-1. Chelsea benar-benar ngegas tanpa ampun. Kalau dipikir-pikir, Chelsea sebenarnya bisa nambah 2 atau 3 gol lagi. Neto, Joao Pedro, bahkan Delap punya peluang emas. Tapi entah karena udah puas atau pengen jaga tenaga, mereka mulai nurunin tempo di menit-menit akhir. West Ham udah pasrah, mainnya kayak nunggu peluit panjang aja. Maresca setelah laga bilang kalau ini baru permulaan. Dan jujur teman-teman, performa malam ini bikin banyak orang mikir, apakah Chelsea udah nemu racikan emasnya? Kombinasi anak muda yang lapar kayak Estevao, Delap, Neto, plus pemain senior yang akhirnya kelihatan nyatu, bikin aura The Blues beda banget. Bukan Chelsea yang keteteran kayak musim lalu, tapi Chelsea yang main dengan swagger, pede, dan haus darah. Sementara itu, West Ham harus ngaca keras. Defensif rapuh, kiper baru Hermansen kelihatan masih kagok, dan Potter kelihatan kehabisan ide. Pertanyaan besar pun muncul, apakah West Ham siap nyemplung ke papan bawah kalau nggak segera bangkit? Fans mereka udah mulai bersiul saat laga selesai, tanda ketidakpuasan makin nyata. Kemenangan 5-1 ini bukan cuma soal 3 poin, ini statement teman-teman. Chelsea lagi ngasih tahu ke seluruh Inggris, kami udah balik dan kami siap guncang lagi London biru malam itu. Kalau kita mau bongkar secara taktik, teman-teman, kunci kemenangan ini ada di beberapa hal. High press efektif, Chalobah dan Caicedo jadi mesin perebut bola. Paqueta yang awalnya nyala dibuat frustasi. Corner rutin jadi senjata. 3 dari 5 gol Chelsea datang dari situasi bola mati. Ini jelas hasil latihan intens. Rotasi cair di lini depan, Neto, Joao Pedro, Delap, bahkan Estevao sering tukar posisi. West Ham gak bisa marking dengan baik. Mentalitas kebobolan cepat gak bikin Chelsea goyah, justru jadi bensin buat comeback. Dan buat West Ham malam ini mimpi buruk. Hermansen, kiper baru, kelihatan canggung. Lini belakang gampang ditembus, Fulkrug jarang dapat supply. Paqueta yang awalnya jadi pahlawan, malah kehilangan arah di babak kedua. Dan sang juru taktik Potter kelihatan bingung. Ganti pemain gak ngubah apa-apa, dan fans mulai pertanyakan, apakah dia emang pelatih yang tepat buat era baru West Ham? Kemenangan ini benar-benar bikin Chelsea meloncat. Dari papan bawah, mereka langsung naik ke papan atas, bahkan sempat sentuh puncak klasemen. Buat tim yang musim lalu nyaris nyerah, ini transformasi luar biasa. Selain itu ingat ya teman-teman, Chelsea versus West Ham bukan sekadar pertandingan biasa. Ini derby London yang punya sejarah panjang. Fans Hammers benci sama klub kaya raya Chelsea. Sementara fans The Blues sering anggap West Ham cuma tetangga berisik. Malam ini, rivalitas itu makin panas. Chelsea bukan cuma menang, tapi mempermalukan rival sekota di kandang sendiri. Dan pertanyaannya sekarang, apakah ini cuma one-off atau tanda kebangkitan serius? Kalau lihat cara mainnya, chemistry antar pemain, plus reaksi Maresca di pinggir lapangan, rasanya Chelsea beneran udah nemu groove mereka. Dan kalau tren ini berlanjut, teman-teman, bukan gak mungkin Chelsea jadi pesaing gelar. Jangan lupa, mereka juara Piala Dunia antar klub kemarin. Aura pemenang itu mulai kelihatan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.